Bab 249, Pergi. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ledakan hitam dan emas dari Sylvie dan pertempuran sabit bergema di kejauhan, tapi aku fokus pada pria yang ada dalam genggamanku. Itu tidak bisa, itu tidak mungkin. Tidak ada jalan. Bahwa aku, Nico, Elia terbatuk ketika dia mencabut jari-jariku dengan cukup sehingga dia bisa berbicara. Jika kau bereinkarnasi ke dunia ini, Gray, mengapa tidak mungkin orang lain juga melakukannya? Tangan saat ini melilit Nick, tidak. Elia, gemetar tak terkendali. Aku meremas lebih keras. Saya tidak ingin dia berbicara. Saya ingin menyangkal semuanya. Saya tidak tahan apapun yang akan dia katakan. Art, awas. Jeritan tes menyentakku keluar dari pikiranku, tetapi aku tidak bisa sepenuhnya menghindari lonjakan punggung yang diluncurkan Elia dari tanah. Cengkeramanku di leher pengkhianat berambut hitam itu mengendur dan Elia memanfaatkan momen itu dengan sempurna, mencongkel dirinya sendiri dan meninjuku di rahang dengan tinju yang dibalut api neraka. Aku bergoyang, hampir kehilangan kesadaran ketika rune yang mengalir di wajahku melindungi aku dari nyala hitam. Saya hampir jatuh dari langit tetapi tangan memegang pergelangan tangan saya. Ketika tubuh saya yang lemah berjuang untuk menangkal racun dunia lain yang telah memasuki tubuh saya dari lonjakan hitam, Elia meraih keras saya dan menarik saya mendekat. Mata gelapnya yang tajam melotot ke arahku sementara lonjakan hitam berlapis racun melayang di atas bahunya, ujungnya menunjuk ke wajahku. Art, Tess berteriak. Dari sudut mataku, aku bisa melihat auranya menyala saat dia bersiap untuk menyerang. Fokus di gerbang. Aku meraung. Elia melihat ke belakang juga, tetapi tepat ketika dia akan pergi ke Tess, aku meraih lengannya. Apa yang Agrona lakukan padamu, Elia? Aku mengerang. Apakah dia membuatmu mengatakan semua ini? Elia memutar kepalanya, kemarahan menetes dari suaranya. Apakah kamu pikir bahkan Agrona akan tahu bagaimana kamu dan aku dulu mencuri dan menjual apapun yang kami bawa ke toko gadai? Dan bahwa kita akan menggunakan penghasilan untuk menjaga dana panti asuhan kita tanpa diketahui Wilbeck. Petik 2. Itu tidak berarti. Apakah kamu pikir Agrona tahu itu jauh di lubuk hati? Kamu punya perasaan untuk Cecilia. Saya menjadi kaku dan dunia yang telah berputar karena racun dalam mantra Elia tiba-tiba kembali menjadi fokus. Elia menyeringai tetapi matanya tetap dingin. Cecilia juga menyukaimu, tetapi dia menyerah karena kamu menjaga jarak secara emosional sejak kamu mengetahui bahwa aku punya perasaan untuknya. Berhenti, bisikku, kemarahan membakar mana di dalam diriku. Rune menyebar ke seluruh tubuhku berdenyut saat aku fokus pada mengumpulkan kekuatan. Dan bahkan ketika aku memberitahumu semua yang ku ketahui tentang Nona Vera, kau memunggungi sahabatmu untuk wanita jalang itu, dia mendidih, api hitam menyebar dari tangannya. Dan seolah itu tidak cukup, kau membunuhnya. Kamu membunuh Cecilia di depanku. Petik 2. Rune saya dan apinya berselisih dalam pertempuran terus-menerus untuk menjaga tubuh saya agar tidak terbakar. Berhenti, Nico. Aku menangis, air mata membara saat mereka menggulung pipiku. Ledakan lain bergema dari kejauhan, gelombang kejut menciptakan hembusan angin yang bertiup ke sini. Pada saat itu, bilah mana tembus hijau dari mana menembak dari tanah di bawah ini. Meskipun Nico tidak sadar, lonjakan hitam berhasil memblokir bulan sabit hijau yang dipecat Tess, tapi itu memberiku kesempatan untuk mengeluarkan ledakan es tepat di wajah Nico. Dari bahu ke atas, Nico membeku sesaat hingga nyala hitam mulai melelehkan es. Tetap saja, aku berhasil melepaskan diri dari genggamannya dan meluncurkan busur pencahayaan pada musuhku yang bingung. Nico jatuh ke tanah, jamur debu yang menutupi area yang telah ia huni. Apakah kamu baik-baik saja? Saya bertanya ikatan saya, memeriksa dia setelah ledakan terakhir itu. Saya baik-baik saja. Aneh, dia pasti menyerangku, tapi rasanya dia menahan, jawabnya. Bagaimana keadaan di sana? Tidak begitu bagus, aku mengakui, tapi aku akan bisa memegang milikku sendiri. Aku hanya perlu membawa Tess dan mereka melewati gerbang. Tepat saat aku selesai berpikir, aku mengalihkan perhatianku ke kawah untuk melihat fluktuasi besar mana dari tempat Nico mendarat. Dia sedang mempersiapkan mantra yang kuat, tapi itu tidak ditujukan padaku. Aku segera meledak di udara, mendarat di tanah tepat di antara Nico dan gerbang teleportasi. Sinar api neraka terkonsentrasi hampir tidak lebih tebal dari lebar pergelangan tangan menembus awan debu dan puing-puing, hanya menargetkan gerbang teleportasi. Meremas mana dari inti siku dan memohon pada Aether untuk membantuku, aku membalas dengan penghalang angin aeterik yang berputar. Sementara es akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk secara efektif meniadakan serangan Nico, korban mempertahankan Rilmir selama ini menjadi lebih dan lebih jelas. Berkedip api neraka yang telah berhasil melewati penghalang angin saya membakar kulit saya seperti asam sementara bahkan kemampuan regeneratif saya menyakiti saya, seolah-olah tubuh saya memohon saya untuk berhenti terluka. Mempertahankan penghalang, aku menoleh ke belakang, membentak Tess dengan tidak sabar. Dia mencoba menghancurkan gerbang. Cepat dan aktifkan dan melarikan diri. Petik 2. Ini hampir selesai. Tetapi bagaimana dengan Anda dan Sylvie? Teriak Tess sambil terus memegangi medali kuno itu di tengah-tengah cincin bercahaya yang hampir dipenuhi warna ungu. Pergi saja, silahkan. Saya memohon.
Tidak, Nico berteriak. Dia menarik mantranya yang terkonsentrasi dan melompat maju untuk mencoba dan melewatiku. Namun, terlepas dari kondisi tubuh saya yang buruk, refleks saya jauh lebih cepat daripada yang dia kira. Saya berputar dan meluncurkan diri saya, menangani Nico. Berangkat, dia meraung ketika dia memukul, mencoba melepaskan genggamanku. Bara api neraka kecil menyulut ke seluruh tubuh Elia, tetapi aku bertahan kuat dengan bantuan ether. Percepat, aku memperingatkan, merasakan api hitam perlahan membakar lapisan aether dan mana melindungiku. Nico tiba-tiba berhenti berusaha membebaskan diri. Bahunya bergetar ketika dia menggertakkan giginya sebelum berteriak, "Kamu berutang padaku, Gray. Kamu berutang padaku karena membunuh Cecilia." Petik 2. Jadi, itu apa itu? Cecilia meninggal, jadi kau harus membuat tes untuk mencapai titik impas. Saya meludahkan. Aku tidak bermaksud membunuh Cecilia, tetapi bahkan jika aku melakukannya, dia tidak akan menginginkan ini, Nico. Membawa tes tidak akan membawa Cecilia kembali. Petik 2. Bagaimana kalau itu? Nico membalas. Terkejut, saya tidak menjawab. Namun, aku melihat fluktuasi mana di tangan Nico saat dia menghendaki lonjakan hitam lainnya dari tanah. Aku cepat-cepat berputar, menggunakan Elia sebagai perisai terhadap mantranya sendiri. Dia mampu menghentikan Spike dari menusuk kami berdua. Teriakan frustrasi yang menyakitkan keluar dari tenggorokannya ketika dia berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari genggamanku. Saat itu, ledakan lain bergema dari tempat Sylvie bertarung melawan Sabit. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Saya bertanya, kekhawatiran saya mengalir ke ikatan saya. Aku, baik-baik saja, tetapi Sabit menuju ke arahmu, jawabnya, bahkan suara mentalnya menyakitkan. Kurang dari sedetik bagi saya untuk merasakannya, kehadiran Sabit mendekat. Dan butuh beberapa detik bagiku untuk melihat fluktuasi cepat mana tepat di mana gerbang teleportasi berada. Saya buru-buru memulai Static Void, tapi kali ini, saya merasakan biaya penggunaannya. Seiring dengan warna terbalik dari dunia beku, aku merasakan cengkeraman dingin mencengkeram jeroan, memperingatkanku bahwa kematian tidak bisa dihindari jika aku terus mengeksploitasi seni eter yang kuat ini. Mengabaikan peringatan tubuhku, aku melepaskan Nico yang beku dan berjalan menuju Tess, Nipia, dan Madam Astera. Tubuh saya bertambah berat dan mual dengan setiap langkah yang saya ambil, tetapi saya tidak mampu melepaskan Static Void dan mengambil risiko mantra Sabit itu meledak. Tubuhku basah oleh keringat dan aku terengah-engah saat mencapai gerbang. Aku meraih pinggang Tess dengan satu tangan dan melepaskan seni eter yang membekukan waktu. Hawa dingin menyinari tulang belakangku ketika tubuhku secara naluriah tahu bahwa bahaya ada di belakangku, di mana gerbang itu berada. Tess tersentak dalam genggamanku. Apa? Aku mengangkatnya di pinggang, memotongnya, sementara aku berteriak pada Nyonya Astera. Raih Nipia. Segera, mantan profesor ksatria dan prajurit itu melesat ke siswanya dan melemparkannya tepat di bahunya tepat pada waktunya bagiku untuk melewatinya dan meraih tangan Madam Astera yang bebas. Aku mencoba membengkokkan ruang sekali lagi dengan bantuan eter, tetapi jembatan ungu tembus pandang tidak akan terbentuk. Tanpa waktu untuk mengutuk, aku menggertakkan gigiku dan mengeluarkan apa yang tersisa untuk mendapatkan jarak ketika ledakan api yang mengerikan bergema di belakang kami. Bahkan tidak dapat melihat ke belakang, saya hanya bisa membayangkan seberapa dekat api itu dengan suara api yang menderu dan panasnya membakar punggung saya. Aura hijau tiba-tiba mengepung kami semua ketika Tess mengaktifkan keinginan binatang buasnya untuk melindungi kami sementara aku fokus membuat kami berada di luar jangkauan, tetapi panasnya hanya bertambah kuat. Yang memperburuk keadaan, Sabit itu ada di dalam ice shot di depan. Bahkan jika kita bisa entah bagaimana berhasil keluar dari ledakan api neraka, kita akan menghadapi Sabit serta Nico. Tiba-tiba, Nyonya Astera menjerit kesakitan, tetapi saya tidak mampu melambat karena saya bisa melihat sulur api hitam di udara. Pikiran saya untuk bertahan hidup membentuk dirinya menjadi elemen-elemen. Angin kencang bersatu di bawah kakiku saat tanah yang tidak rata pun melicinkan di depan kami untuk membuat jalan setapak yang jelas. Tapi itu tidak masalah. Langit menjadi gelap ketika nyala api hitam akan menelan kita, tetapi tidak ada api yang membakar maupun rasa sakit yang membakar datang. Aku mengintip dari balik bahuku untuk melihat Nico menggunakan api hitamnya sendiri untuk memblokir api neraka yang dilepaskan Sabitnya. Keluarkan mereka dari sini. Elia berteriak ketika dia berjuang untuk menjaga ledakan kuat di teluk. Pegang erat-erat padaku. Tess berseru ketika dia menarik keluar kehendak binatang buasnya dan menyulap bola angin kental di telapak tangannya. Aku meremas pinggangnya erat-erat saat dia melepaskan hembusan angin di belakang kami, mendorong kami ke depan. Saya tersandung dan hampir jatuh ke depan oleh kekuatan tiba-tiba tetapi Nyonya Astera benar-benar menikam pedangnya ke tanah, memungkinkan saya untuk mendapatkan kembali keseimbangan saya. Terus berlari sampai saya tidak bisa merasakan panas lagi, saya terjatuh ke depan karena kelelahan. Namun, saya memastikan untuk tetap menjaga agar Rilmir fisik tetap aktif. Saya tahu bahwa begitu saya melepaskannya, serangan balasan akan memukul saya keras. Mengabaikan rasa tumpul, rasa sakit yang memancar yang semakin kuat dari menit ke menit, aku menghirup mana yang lebih ambien seperti pecandu narkoba di puncak kecelakaannya. Aku bahkan tidak bisa siklus dan memurnikannya melalui inti mana saya, yang membuat racun mana ke tubuh saya.
Rilmir fisik akan membantu memurnikan mana yang beracun, tetapi aku telah mengambil terlalu banyak selama pertempuran ini. Tapi apalagi racun bagi tubuhku yang sudah memburuk. Saya hanya perlu bertahan dan membawa mereka keluar dari sini dengan aman. Tetap bersamaku. Tess berkata kepada seseorang dari belakang, suaranya bergetar tetapi kuat. Dengan ambien mana yang sementara meningkatkan fungsi tubuhku, aku menyeka setetes darah yang jatuh dari lubang hidungku dan berbalik. Mataku melebar dan di kepalaku aku sudah mulai menghitung kemungkinan bertahan hidup mereka. Dan itu menjadi jauh lebih buruk. Itu adalah Nyonya Astera. Dia kehilangan kaki kanannya dari pertengahan betis ke bawah dan Tess melakukan apa yang dia bisa untuk menenangkan luka-lukanya menggunakan sihir air sementara Nipia sedang mempersiapkan perban yang terbuat dari potongan robek jubah dalamnya sendiri. Iklan. Kakiku terperangkap dalam ledakan itu. Saya tahu saya tidak bisa memadamkan api hitam itu sehingga saya memotongnya, gerutunya. Selama sepersekian detik, aku mengagumi kenyataan bahwa, untuk wanita mungil yang baru saja melepaskan kakinya sendiri, dia bahkan nyaris tidak meringis. Kemudian, kenyataan tenggelam ketika saya merasakan tekanan luar biasa dari sabit yang mendekat. Sial, aku mengutuk, sudah mengalihkan pandanganku dari prajurit yang cacat dan ke sabit hampir ke atas kami. Namun, yang mengejutkan saya, Nico berjalan melewati kami, sebuah nebula yang mengelilinginya seolah menggambarkan kemarahannya. Tessia hampir mati karena seranganmu, Kadel. Nico meraung. Aku yakin Agrona menjelaskan kepadamu bahwa dia harus tetap hidup. Saya akhirnya tahu nama sabit yang telah membunuh Sylvia ketika saya masih kecil di dunia ini. Kadel mendarat dengan cekatan di tanah seolah-olah dia baru saja turun dari trotoar. Langkahnya santai tapi percaya diri, setiap langkah menuntut perhatian Anda. Aku memastikan untuk menempatkan diriku di antara Kadel dan sekutu-sekutorku di belakangku sambil memperhatikan meningkatnya ketegangan. Arthur, aku hampir sampai, Sylvie menyampaikan. Aku sudah bisa melihat sosok besarnya di langit di atas beberapa bangunan yang jauh. Kadel memperhatikan juga, tatapannya melayang di belakangnya sejenak sebelum dia fokus pada Nico. Jika saya tidak bertindak dengan cara yang saya lakukan, vessel itu akan melarikan diri, jawabnya apatis sebelum berbalik ke saya. Itu tidak membenarkan kamu mempertaruhkan nyawanya. Kami sudah sepakat, bentak Nico, sulur aura smoke hitam berkobar di tanah dan menciptakan luka besar. Kamu akan gagal sendiri. Mengapa? Karena masa lalumu dengan bocah itu. Jika Anda tidak begitu terpaku untuk membalas dendam terhadap teman lama Anda, maka vessel itu sudah menjadi milik Anda. Petik 2. Sylvie hampir di sini, dan walaupun sudah pintar membiarkan mereka sendiri untuk mengulur waktu, aku tidak bisa mengabaikan apa yang mereka bicarakan. Meskipun saya tahu saya akan menyesalinya, saya hanya harus tahu. Kadel dan Nico terdiam dan menoleh padaku saat mereka merasakan tekanan mendadak yang kubebaskan. Meluruskan punggungku dan menyembunyikan tanda-tanda kelemahan, aku berdiri tegak dan membiarkan tekananku membebani area sekitarnya. Kadel mengangkat alis saat dia mengamatiku. Sepertinya kamu masih memiliki sisa pertarungan di dalam dirimu. Jelaskan apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan vessel, aku menuntut, suaraku membawa dengan bantuan mana meskipun hampir berbisik volume yang saya berbicara. Kau bilang mengambil tes tidak akan membawa Cecilia kembali, kan? Nico menjawab, suaranya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Yah, bagaimana jika itu akan terjadi? Kalau begitu aku akan bilang kau sudah gila, balasku, tetap kuat meskipun jarum yang membakar menusuk setiap inci tubuhku. Inilah yang telah diteliti dan disempurnakan Agrona selama beberapa ratus tahun terakhir, Grey, dan reinkarnasimu adalah yang memungkinkan semua yang telah dia usahakan untuk mengubah roda gigi menjadi gerak, jelas Nico. Dan itulah bagaimana aku bisa bereinkarnasi ke dunia ini. Setelah semua, aku jika seseorang pantas hidup baru, itu bukan kamu. Itu Cecilia dan aku. Petik 2. Omong kosong, kataku, kata meninggalkan jejak rasa sakit di paru-paru dan tenggorokanku. Aku menghela napas dalam-dalam dan membiarkan amarah membara di dalam diriku untuk mengurangi rasa sakit yang mengalir di sekujur tubuhku. Sekali lagi, aku mati-matian mencoba untuk memindahkan ether, tetapi motif ungu tidak mau bergerak. Rasa sakit semakin kuat dengan setiap upaya dan saya bisa merasakan tubuh saya memburuk. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, gerbang dihancurkan dan tidak ada yang lain di dekatnya. Itu tidak adil. Tidak peduli seberapa kuat saya menjadi, mengapa saya selalu kurang memiliki kekuatan untuk menang. Sial, sial, ayo, sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk senjata. Aku memohon, mencakar telapak tanganku di mana si brengsek Asura, Gelatik, telah menempelkan aklorit itu. Tes tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Arthur, berhenti. Apa yang kamu lakukan di tanganmu? Petik 2. Saat itu, ketika mata semua orang menatapku, aku merasakan cairan panas mengalir ke hidungku, tumpah di tanganku. Art, hidungmu. Tes menyentuh bahuku dengan lembut, khawatir. Aku buru-buru menyeka darah yang mengalir di hidung dan bibirku dan melihat ke belakang untuk melihat bibir Kadel melengkung menjadi seringai. Tubuhmu hancur, kan, Lance? Apa, benarkah itu? Tes bertanya. Seberapa buruk? Aku akan baik-baik saja, aku berbohong, mengangkat bahu. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya. Alih-alih, saya tetap fokus pada lawan di depan.
Berbicara tidak ada gunanya sekarang dan apapun yang Asura tusukkan ke tangan saya tidak akan membantu saya sekarang. Apakah itu Elia atau Nico, itu tidak masalah. Dia adalah musuh yang mencoba mengambil tes, dan mereka tidak akan berhenti di situ. Aku memasukkan mana ke dalam kakiku dan bersiap untuk melakukan upaya putus asa apapun dari serangan yang bisa kulakukan, tetapi seorang gadis kecil menghalangi jalannya. Sylvie, jangan coba-coba hentikan aku, gumamku, membungkus tubuhku yang merendahkan dalam mana sebagai persiapan untuk satu pertempuran terakhir. Apakah kamu akan berhenti bahkan jika aku mencoba? Ikatan saya bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia mengambil langkah ke samping ketika aura putih keemasan menyala untuk hidup di sekitarnya. Jika kau begitu ingin membunuh dirimu sendiri, kami akan pergi bersama. Kadel dan Elijah mengenakan diri mereka di mana yang gelap juga. Tanah retak dan pecah di sekitar kami karena siapapun yang tersisa dari sisi Alakrian semuanya melarikan diri. Nipia, bawa Tess dan Madam Astera sejauh mungkin, kataku, melihat ke belakang dari balik pundakku. Mengalihkan pandanganku ke tunggul Madam Astera, aku membuat kaki palsu dari batu sebelum berbalik. Dan jangan berhenti. Putri Peri, kata Kadel senyumnya melebar. Jika kekasihmu tetap dalam bentuk itu lagi, apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, dia akan mati. Biarkan dia keluar dari ini. Aku berteriak, tetapi ketika aku berbalik, Tess sudah mengabaikan Nipia. Tapi Tess tidak bicara padaku. Sebaliknya, dia mencengkeram pergelangan tangan Sylvie dan bertanya, dia berbohong, kan? Katakan padaku dia berbohong, Sylvie. Petik 2. Sylvie menatapku, tetapi tidak menanggapi. Aku akan baik-baik saja, Tess, aku berbohong lagi, tetapi kata-kataku disambut dengan tatapan penuh air mata berbisa. Kamu selalu melakukan ini. Kamu selalu siap menyerahkan hidupmu untuk menyelamatkanku, balasnya. Tess, aku meraih lengannya. Apakah kamu pikir aku akan berterima kasih jika kamu mati untuk menyelamatkanku? Dia bertanya, bibirnya bergetar. Dia membungkus tangan saya dan melepaskan kulitnya dari cengkeraman saya. Dia menyentuh dahiku dengan miliknya saat dia menutup matanya, dadanya naik turun tak menentu saat dia menahan isak tangis. Dia mengeluarkan bisikan setelah menempatkan bibirnya di bibirku. Kamu orang bodoh. Lalu dia merobek dirinya menjauh dariku dan berjalan pergi, langsung menuju musuh. Tidak, aku melangkah maju, siap untuk berlari mengejarnya, ketika Sylvie menahanku, melingkarkan tangannya di pinggangku. Sylvie, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Petik 2. Arthur, tolong, Sylvie memohon, tubuhnya yang kecil gemetar. Aku tidak ingin kamu mati. Aku menyaksikan tanpa daya ketika Tess berjalan pergi, suara darah berdebar di kepalaku mematikan setiap suara lainnya. Aku bahkan tidak bisa mendengar teriakanku sendiri ketika aku memohon pada Tess untuk berhenti, membiarkanku bertarung, membiarkan aku mati. Aku memperhatikan ketika Tess berbalik dan tersenyum padaku sebelum mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Itu mungkin kata-kata terakhir Tess dan aku tidak bisa mendengarnya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pandanganku melayang ke telapak tanganku yang berdarah saat aku memeriksa sekali lagi dengan harapan samar bahwa senjata itu akan muncul. Tidak, dan saya tidak punya waktu. Ketika Sylvie memeluk saya dengan lebih erat, memaksa saya menjauh dari Tess ketika dia berjalan menuju Nico dan Kadel, saya menyatukan tangan saya di dalam lempeng dada pelindung saya dan mengeluarkan medali yang diberikan Penatua Rinia untuk membawa Tess kembali, pengingat bahwa seluruh dunia ini dan banyak orang lain akan jatuh ke Agrona jika Tess ada di tangannya. Semuanya masuk akal sekarang. Untuk alasan apapun, Tess dimaksudkan untuk menjadi kapal bagi Cecilia. Mungkin karena hubungan kita di dunia ini yang menciptakan jembatan, tetapi itu tidak masalah. Jika Nico dan aku menjadi sekuat ini setelah bereinkarnasi ke dunia ini, seberapa kuat Cecilia, warisan, jika dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Tess? Sylvie, kamu tahu apa yang dikatakan Rinia, pintaku, mempelajari peninggalan kuno di tanganku. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki Tess. Sylvie menggelengkan kepalanya, wajahnya masih terkubur di dadaku. Kita berdua akan menjadi lebih kuat. Selama kita hidup, kita punya kesempatan. Petik 2. Aku merasakan isi perutku bergejolak ketika aku berdiri di menit-menit terakhir Rilmir, tetapi aku terus mempelajari medali itu. Sesuatu tentang hal itu yang tidak saya perhatikan sebelumnya sekarang menonjol bagi saya dalam kondisi Rilmir fisik yang sepenuhnya berasimilasi ini. Kenangan Rinia baru-baru ini menggambarkan tanda-tanda aeterik di gerbang muncul kembali dan jam-jam yang saya habiskan di gua kuno itu menyaksikan Sylvie bermeditasi sambil memengaruhi eter di sekitarnya yang terhubung bersama secara naluriah sedemikian rupa sehingga pikiran saya tidak dapat membayangkan tetapi tubuh saya bisa. Sylvie merasakan perubahan di udara saat aku mulai bekerja. Arthur, apa yang sedang kamu lakukan? Ikatan saya menangis putus asa, tatapannya bergeser saat dia menyaksikan tindakan saya. Maaf, bisikku ketika rasa logam memenuhi mulutku. Saya membubarkan aeter berkumpul saya telah mempengaruhi. Aku meraih dengan tanganku, yang satu menunjuk ke Nipia dan Madam Astera, yang lain diarahkan ke Tess. Dan tiba-tiba, kami berada di ruang yang terpisah. Ini berbeda dari Static Void di mana saya berada di ruang yang sama dengan seluruh dunia. Tidak, saya telah menciptakan dimensi saku yang terpisah dan membawa semua orang bersama saya. Tanpa membuang waktu,
saya melemparkan medali yang memiliki koordinat terukir di dalamnya dan membuat portal teleportasi saya sendiri. Ke portal, sekarang. Saya berteriak ketika saya berjuang untuk menjaga portal stabil. Madam Astera adalah orang yang membuatnya bekerja. Tanpa membuang waktu, dia mengambil Nipia dan berlari menuju portal dengan kaki palsu yang saya sulap untuknya. Setelah melemparkan Nipia ke portal, dia berlari mengejar Tess, yang masih beberapa langkah lagi. Saya merestrukturisasi ukuran dimensi saku, membawa Tess lebih dekat ke Madam Astera dan portal. Bahkan tanpa kesempatan untuk mengeluarkan kata-kata, saya melihat Tess tersedot ke portal. Madam Astera menatapku sejenak sebelum mengangguk dan melompati portal itu sendiri. Sylvie, ini saatnya untuk pergi, kataku, ikatanku hanya menatapku dengan ngeri. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata yang mengalir dari mataku, hanya untuk melihat jari-jarinya berlumuran darah. Darahku. Arthur, kamu tidak akan berhasil, kata Sylvie ketika aku merasakan kesadarannya masuk ke dalam milikku. Saya tidak bisa melindungi pikiran saya darinya dalam keadaan saya lagi, meninggalkan saya sebuah buku terbuka. Portal tidak akan tetap stabil untuk waktu yang lama, si level. Tolong, aku tidak bisa membuatmu mati juga, kataku, tersenyum sambil berusaha agar darah tidak keluar dari mulutku. Gelombang rasa sakit yang menyilaukan menghantam saya dan dimensi saku berdesir seperti gelembung akan muncul. Karena bingung, saya mencoba memaksa Sylvie ke portal ketika dia mulai bercahaya ungu. Sylv, apa yang kamu? Mataku membelalak ngeri ketika aku menyadari apa yang dia lakukan. Cahaya itu menyebar sampai naga yang sangat dikenalnya berdiri di depanku. Cobalah untuk tetap hidup selama aku pergi, oke? Sylvie berkata ketika dia memberiku seringai bergigi. Sylv, tidak, jangan lakukan ini. Aku berteriak. Putus asa, saya mencoba mendorongnya ke portal, tetapi tangan saya melewatinya. Tubuh Sylvie berubah menjadi halus dan dia memudar ketika motif lavender dan emas mulai meninggalkannya dan menempelkan diri mereka ke tubuhku. Tubuhku menggeliat kesakitan yang tak terbayangkan pada perubahan mendadak yang terjadi, tapi aku bertahan, tidak mau pingsan. Visi saya memudar ketika saya berteriak kepada Sylvie, tetapi kata-kata terakhirnya terputus ketika dia mendorong saya melalui portal dengan anggota tubuh terakhir yang tersisa. Ikatan saya telah meninggalkan saya dengan satu kata sebelum dia pudar. Lagi.